Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran terpadu. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih, nama saya Milania Nurlaila dengan NIM 1800170 dari kelas 7 APG SD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andas Haji Acep Ruswan MPD dan Ibu Gia Nikawanti SPSI MPD. Nah, sekarang kita bahas model-model pembelajaran terpadu. Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya, menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty pada tahun 1991 mengemukakan bahwa terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada model penggalan atau fragmented. Model fragmented ini ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Yang kedua, ada model keterhubungan atau connected. Model connected ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur, membaca, dan mengarang. Misalnya dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketiga, ada model sarang atau nested. Model nested ini merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada jam-jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk, dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan, dan menulis puisi. Yang keempat, ada model urutan atau rangkaian squashed. Model squashed ini merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Isi cerita dalam roman sejarah, misalnya topik pembahasan secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ikhwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Kelima, ada model bagian atau sharing. Model sharing ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir-butir pembelajaran dengan tata negara, PSBB, dan sebagainya. Yang keenam, ada model jaring laba-laba atau webbed. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Yang ketujuh, ada model galur atau trilid. Model trilid ini merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Kedelapan, itu ada model keterpaduan atau integrated. Model integrated ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS agar tidak membuat muatan kurikulum yang berlebihan, cukup diletakkan pada mata pelajaran tertentu, misalnya pada mata pelajaran IPA. Yang kesembilan, ada model celupan atau immersive. Model immersive ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran.
Yang terakhir ada model jaringan atau networking. Nah, model networking ini merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengabaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi maupun konteks yang berbeda-beda. Nah, itu dia ke-10 model-model pembelajaran terpadu. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.